Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ya muslimun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul adzim. Jemaah rahimahullah. Allah salam tansah disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa peparingipun Gusti Allah kepada hambanya, wabil khusus kepada jamaah Masjid Al-Falah ini, mulai dari lahir sampai dengan usia yang sekian, tidak bisa lepas dari fasilitas Allah. Tempat, ruang, kebutuhan, kepentingan, insya Allah semuanya telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban bagi seorang mukmin yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 itu Allah sudah menjanjikan, yang siapa saja mau bersyukur kepada Allah maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak, kebaikan yang lebih baik dari pemberian Allah sebelumnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasadid. Yang kedua, jamaah, kita tetap berupaya untuk menyempurnakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada haqqa tuqatih, yang sesungguh-sungguhnya takwa. Ngapunten, bukan yang takwa sungguh-sungguh, tetapi yang sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sungguhnya ini kunci hidup, kunci keselamatan manusia, selamat dunia, selamat di akhirat. Barang siapa yang punya sang takwa, maka Allah jamin hidupnya mulia, hidupnya banyak dihormati oleh umat, dan bahkan Allah pun menghormatinya dan memuliakannya. Di dalam Al-Quran Karim surat Al-Hujurat ayat 13, di situ Allah memuliakan kepada hambanya yang selalu dan mempertahankan takwanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita upaya setiap hari yang kita lakukan ini adalah muaranya nanti kepada haqqa tuqatih, yang sesungguh-sungguhnya takwa. Salawat dan salam kunjung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, meraih kemenangan. Ini kita nukil dari surat Yunus ayat 64. Allah berfirman yang tadi sudah dilafalkan, lahumul busra fil hayatid dunya
wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul adzim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Fawzul azim, kemenangan yang agung. Apa yang dimaksud dengan kemenangan yang agung itu? Saya tulis di sini, saya kutip dari beberapa tafsir. Yang pertama adalah penjelasan dari tafsir As-Sa'di, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Fawzul azim bermakna kemudahan beramal soleh dan jauh dari perilaku atau akhlak yang buruk. Itu fawzul azim menurut As-Sa'di. Kemudahan beramal soleh itu ternyata kemenangan yang besar bagi seseorang. Kenapa? Karena banyak orang yang masih susah untuk beramal, masih banyak yang gondeli segala sesuatunya. Tetapi bagi seseorang yang ingin meraih kemenangan, ya ini yang harus dilakukan, dan dialah nanti akan beruntung mendapatkan fawzul azim. Jadi mudah sekali seseorang untuk beramal baik, untuk beramal soleh, dan jauh dari perilaku akhlak budi pekerti yang buruk. Yang kedua, tafsir Al-Muyassar. Fawzul azim diterjemahkan keselamatan dari yang ditakuti. Jadi seseorang yang memperoleh kemenangan itu adalah seseorang yang selamat dari sesuatu yang selalu ditakutinya. Yang ketiga, tafsir Al-Muhtasar. Fawzul azim bermakna meraih atau mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, memperoleh sesuatu yang diinginkan. Inilah memperoleh kemenangan. Yang keempat, tafsir Al-Wajiz dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mentafsirkan fawzul azim itu adalah meraih keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Dan yang kelima jamaah, dimaksud dengan fawzul azim di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu meraih kenikmatan surga. Jadi semuanya maknanya baik, mulai dari memperoleh ridha Allah, mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, sampai dengan meraih kenikmatan di surga. Ini adalah fawzul azim, kemenangan yang agung. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa saja yang bisa memperoleh kemenangan yang agung itu? Siapa yang dapat fawzul azim? Siapa yang dapat ridha Allah? Siapa yang lepas dari ketakutan? Siapa yang memperoleh nikmatnya di surga? Di dalam surat Yunus ayat 62 Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Jawabnya jamaah sekalian, siapa yang memperoleh fawzul azim, siapa yang bisa meraih kemenangan itu tadi adalah wali-wali Allah, waliullah. Siapa waliullah itu? Wali-wali Allah adalah orang-orang pilihan yang sangat dicintai oleh Allah, yang selalu takarrub, dekat kepada Allah, penuh dengan ketaatan, dan
selalu menjauhi kemaksiatan. Itulah waliullah. Itulah waliullah yang bisa memperoleh fauzul azim, kemenangan-kemenangan yang besar tadi. Maka harapan kita adalah dicintai oleh Allah, selalu takarub, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halal, dengan cara apapun, dan selalu mentaati, patuh pada aturan main di dalam Islam dan menjauhi maksiat. Inilah seseorang yang kalau ingin gayuh menjadi wali. Wali tidak cukup 9, tidak cukup 100. Banyak wali, karena memang waliullah itu bisa diupayakan, bisa diikhtiari, tergantung hambanya masing-masing. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, bagaimana agar supaya seorang itu dicintai oleh Allah, sehingga lalu seseorang itu menjadi pilihannya Allah, selalu dekat kepada Allah, DP kepada Allah, dan menjauh dari segala sesuatu yang kategori maksiat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir ada beberapa sifat waliullah yang ini insya Allah bisa kita upayakan dan mungkin sudah ada pada kita. Ini kita ketemukan di dalam tafsir Liyadabbaru Ayatihi. Ada 8 sifat, ada 8 indikator seseorang itu bisa masuk kategori pilihan Allah, waliullah. Yang pertama adalah selalu berserah diri kepada Allah. Maknanya hidupnya bergantung kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kekuatan spiritualnya luar biasa, tidak menyaksikan daripada keadilan Allah. Inilah seseorang yang berserah diri secara total kepada Allah. Yang kedua, sudah barang itu beriman kepada Allah. Iman itu ada 3, di dalam hati, diucapkan, diamalkan. Meyakini bahwa Allah itu esa, la ilaha illallah, itu diaku di dalam hati dan dilafalkan, asyhadu an la ilaha illallah, dan diamalkan. Bentuknya apa? Perintah-perintah Allah itu diamalkan. Itulah iman. Jadi iman tidak hanya di dalam hati saja, tidak hanya di dalam qaul, ucapan saja, tetapi diamalkan. Perilakunya baik menurut siapa saja, lebih-lebih menurut Allah. Sifat yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Jadi seseorang masuk kategori wali manakala seseorang itu selalu berbuat baik. Hidupnya hanya ada di arena kebaikan-kebaikan. Yang keempat, senantiasa mengikuti petunjuk Allah. Jadi seseorang tidak lepas dari petunjuknya Allah, tidak lepas dari Islam, tidak lepas dari syariah. Hidupnya bergantung pada tata aturan main di dalam syariah Islam. Inilah waliullah. Yang keenam, yang kelima, selalu beramal soleh, selalu beramal soleh, beramal baik, apapun. Beramal soleh tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar ibadah makhluk, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah ibadah wahyu. Non sewu, menegur seseorang lebih dulu, ini adalah amal soleh. Yang ini akhir-akhir ini sudah mulai langka. Menyapa seseorang lebih dulu, ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Ini adalah amal soleh. Menolong orang dan seterusnya, apapun yang baik itulah soleh. Yang keenam adalah
senantiasa membuat perbaikan-perbaikan. Jadi selain dia tadi berbuat baik, selalu berikhtiar dan mengupayakan dan mengajak yang lain untuk berbuat baik, meskipun hanya sekedar pengumuman tentang kelanjutan bangunan fasilitas Masjid Al-Falah non Sewu. Itu adalah amal soleh. Menginformasikan yang baik itu adalah amal soleh. Jemaah sekalian yang berbahagia, lalu yang berikutnya adalah senantiasa membuat perbaikan-perbaikan, senantiasa berbuat baik. Jadi tidak hanya dirinya baik saja, tetapi dia selalu mengupayakan bagaimana agar supaya masyarakat ini menjadi maslahah, menjadi baik, menjadi rukun, menjadi damai, menjadi nyaman. Ini adalah upaya-upaya bagi seseorang yang disebut waliullah, dekat dengan Allah. Sudah barang tentu yang itu adalah aqimus shalah, mendirikan sholat, menegakkan sholat, menjaga sholatnya. Menurut saya bukan mengamalkan sholat saja, tetapi menjaga sholatnya, bahwa sholatnya ini agar supaya bernilai, bisa mewarnai kepada hatinya, kepada lisannya, kepada perilakunya sehari-hari. Inilah yang disebut dengan mendirikan sholat, aqimus sholat. Jadi menurut saya seseorang yang Islam itu tidak cukup hanya dengan sholat saja, dengan mengamalkan sholat saja, tetapi menjaga sholatnya. Karena sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Disinilah letak makna nilai daripada amalia sholat, bahwa seseorang bisa menghindarkan diri dari perilaku yang tidak pantas, perilaku mungkar, menghindari perilaku yang kecil. Dan terakhir jamaah sekalian, sifat daripada wali adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi menginformasikan berapa banyak yang didermakan kepada Al-Falah, kepada yang lain yang baik-baik, kepada madrasah dan seterusnya, ini dibolehkan, boleh, bukan riya itu, bukan riya. Karena di situ ada makna bahwa agar supaya orang lain mencontohnya dan mengikutinya. Ini bermakna sekali. Jadi meskipun ada yang tangan kiri memberi, tapi tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Menginformasikan amalia baik, nafkah, sedekah jariyah itu boleh. Dan ini disenangi oleh Allah. Oh, nyatanya ini masuk kategori sifat-sifat waliullah. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, insya Allah 8 sifat ini sudah ada pada kita. Tinggal kita menebarkan, tinggal kita menguatkan, tinggal kita menambahi ikhlasnya. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Agung, Maha Kaya, Maha Murah, Maha Memberi, Maha Kasih. Luar biasa. Asmaul Husna 99 itu sudah dijamin. Maka seseorang yang sanksi dengan itu, berarti imannya sudah mulai bergeser. Karena iman ini kalau tidak hati-hati, yazidu wa yanqus. Kadang tebal, kadang tipis, dan bahkan kadang-kadang hilang. Nah, inilah yang harus kita pegangi jamaah sekalian yang berbahagia. Bagaimana kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Innal hamdalillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hadza riyada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر